Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa, channel yang paling bermanfaat untuk membahas soal-soal TWK, TKP, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas secara tuntas soal-soal TWK HOTS yang sering muncul dalam tes. Sebelum kita lanjutkan, bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe serta menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, subscribe. Kita mulai dengan soal nomor 1. Hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terkandung 4 hubungan seperti di bawah ini, kecuali A. Ditetapkannya dasar negara Pancasila. B. Negara Indonesia ialah berbentuk republik. C. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. D. Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila. E. Indonesia bukan negara yang sekuler. Kira-kira apa ya jawabannya? Silahkan tentukan jawaban kawan-kawan. Kemudian nanti kawan-kawan dapat mengukur sendiri sejauh mana kawan-kawan memahami soal-soal TWK pada video kali ini. Jawabannya adalah D. Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila. Pembahasannya, hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 terkandung 4 hubungan di antaranya. Yang pertama, ditetapkannya dasar negara Pancasila, kemudian negara Indonesia ialah berbentuk republik, yang ketiga, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan yang terakhir, Indonesia bukan negara yang sekuler. Soal nomor 2. Setiap produk hukum yang dihasilkan negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum tercantum pada A. TAP MPR nomor 5/MPRS/1973. B. TAP MPR nomor 2/MPR/1978. C. TAP MPR nomor 4/MPR/1978. D. TAP MPR nomor 20/MPRS/1966. E. TAP MPR nomor 5/MPR/1978. Jawabannya adalah D. TAP MPR nomor 20/MPRS/1966. Pembahasannya yaitu di dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 ditetapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urusan perundang-undangan menetapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Dan di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 3. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar berpikir, C. Dasar kenegaraan, D. Dasar beragama, atau E. Dasar ketatanegaraan. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah A. Dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan tonggak berdirinya sebuah negara ibarat bangunan tanpa tiang. Bangunan tersebut akan roboh, begitu juga sebuah negara. Dengan adanya dasar negara berarti segala yang ada dalam negara tersebut harus taat kepada dasar negara tersebut, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah. Soal nomor 4. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan UUD 1945,
atau E. setingkat di bawah UUD 1945? Jawabannya adalah A. Sumber dari segala hukum. Di dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 ditetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan menetapkan juga Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan pula bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 5. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Falsafah hidup, D. Sumber hukum, atau E. Semua benar. Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah E. Semua benar. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa, sumber hukum dari segala sumber hukum, dan masih banyak lagi. Sejauh ini sudah berapa soal yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, siapakah pelaksana tugas kepresidenan? A. Menteri Luar Negeri, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Pertahanan, D. Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Jawabannya adalah E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Hal ini diatur dalam pasal 8 UUD 1945 yang telah disempurnakan atau amandemen keempat pada tahun 2002. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Soal nomor 7. Siapakah yang berhak mengangkat duta dan konsul berdasarkan pasal 13 UUD 1945? A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. MPR, D. DPR, atau E. Menteri Luar Negeri. Jawabannya adalah A. Presiden. Pasal 13 UUD 1945. 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 8. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini merupakan hasil amandemen A. ke-1, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Amandemen ke-1. Amandemen pasal 7 UUD 1945 dilakukan pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasilnya adalah adanya sedikit perubahan untuk pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi pasal 7A, 7B, dan 7C. Setelah amandemen tersebut, jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa dipegang selama 2 periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama. Ya, jadi hanya ada 2 periode berturut-turut. Mungkin saja ketika nanti undang-undang akan diamandemen kembali, katanya bisa saja ini menjadi salah satu poin yang mungkin nanti akan diamandemen atau ya begitulah. Skip, kita lanjutkan. Di sini ada tambahan bahwa sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 merupakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama atau ke-1. Apakah akan ada amandemen UUD 1945 yang kelima? Soal nomor 9. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, siapakah yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara? A. TNI,
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia, C. TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, D. Menteri Pertahanan, atau E. Tiap-tiap warga negara. Jawabannya adalah E. Tiap-tiap warga negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Soal nomor 10. Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, merupakan hasil amandemen A. tahun 1999, B. tahun 2000, C. tahun 2001, D. tahun 2002, E. tahun 2003. Jawabannya adalah D. tahun 2002. Untuk melengkapi pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 hasil perubahan ketiga tahun 2001, pada perubahan keempat tahun 2002 diputuskan pasal 11 ayat 1 yang berasal dari pasal 11 lama tanpa ayat. Pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Baik, itulah soal-soal wawasan kebangsaan yang sering muncul dalam tes. Semoga kawan-kawan semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat menjadikan video ini sebagai bahan ajar kawan-kawan semua. Tetap semangat, terus belajar, jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kawan-kawan ciptakan dapat tercapai dan dapat terlaksana. Terima kasih, saya Abdul Hadi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.